Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak, sehat ya? Untuk hari ini kita jadwalkan tentang mata kuliah hukum waris ya. Seperti hal yang sudah dijanjikan sebelumnya, untuk MK hukum waris kita akan membahas 3 perspektif. Yang pertama hukum perdata, kedua itu hukum adat, dan yang ketiga itu adalah hukum waris Islam. Dan untuk perspektif yang pertama tentang hukum waris perdata sudah kita bahas kemarin sebelum UTS, dan untuk hari ini kita difokuskan akan membahas mengenai hukum waris adat ya. Baik. Nah, sebenarnya untuk hukum waris adat ini sudah kalian pelajari dulu ketika halnya kalian belajar mengenai hukum adat, sekilas sudah dibahas, tapi nggak apa-apa. Ini mengingatkan kembali, kelas balik lagi mengenai hukum waris adat. Nah, untuk hukum waris adat itu sendiri kita akan mulai dari pengertian dan tujuan pewarisan berdasarkan hukum adat. Karena memang kalau misalkan melihat dari perspektif hukum perdata, kita tahu bahwa yang namanya hukum waris itu adalah peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Jadi ada 3 unsur ya. Ada unsur pewaris, ahli waris, serta harta warisan. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai hukum waris adat, pengertiannya itu lebih ke proses penerusan, pengoperan, peralihan harta kekayaan, baik itu material maupun imaterial, dari generasi ke generasi berikutnya. Karena memang kita tahu bahwa yang namanya hukum adat itu kental akan hukum kekeluargaan. Karena memang untuk pembagian hukum waris adat sendiri nanti kita akan bahas, itu biasanya itu ditentukan dari bentuk kekeluargaannya ya. Dan kebetulan untuk bentuk kekeluargaan seperti yang sudah kalian ketahui bahwa ada 3 sistem. Ada sistem patrilineal, matrilineal, sama parental. Nanti akan kita bahas ya. Nah, ini adalah untuk pengertian daripada pewarisan berdasarkan hukum adat. Untuk melihat tujuannya, tujuan daripada kewarisan hukum adat sendiri itu lebih ke menyelesaikan perikatan yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya dan mempertahankan eksistensi masyarakat genealogis. Genealogis itu lebih ke masyarakat yang berdasarkan keturunannya ya. Dan di sini juga Ibu cantumkan terkait mengenai konsep harta warisan. Di dalam hukum adat itu berbeda dengan hukum perdata. Kalau di dalam hukum perdata kalian sudah mengetahui bahwa konsepnya itu dibagikan dulu baru dihitung tanggung jawabnya. Dan biasanya untuk tanggung jawabnya itu di dalam hukum perdata ditentukan dari 3 sikap ya. Apakah memang orang tersebut menerima harta warisan sepenuhnya, atau dengan syarat beneficiary, atau misalkan menolak. Dan kalau menolak otomatis dia bukan ahli warisnya. Itu berdasarkan hukum waris perdata. Nah, kalau misalkan di dalam hukum adat itu berbeda. Karena memang konsepnya itu harus dibersihkan terlebih dahulu, baru ketika halnya memang ada sisa baru itu dibagikan. Ya, kalau misalkan ada biaya perawatan atau selamatan atau biaya kubur, maka keluarkan dulu buat hal tersebut. Baru ketika yang sudah bersih, sudah ada tidak pengeluaran lagi, maka otomatis itu adalah harta warisan yang memang harus dibagikan kepada ahli warisnya berdasarkan hukum adat ya.
Karena memang untuk hukum waris sendiri, Ibu ingatkan kembali, belum ada peraturan yang memang khusus menentukan bahwa di Indonesia harus menganut hukum waris perdata, misalkan hukum waris adat misalkan, atau hukum Islam. Karena memang itu masih tergantung kesepakatan pihak keluarga mau menggunakan hukum yang mana. Ya, nih untuk hukum waris adat itu bersumbernya itu dari bentuk kekeluargaan dan sifat kekeluargaan yang memang terdapat di Indonesia. Dan kebetulan untuk di Indonesia seperti yang tadi sudah dibicarakan bahwa ada 3 sistem. Di Indonesia ada patrilineal, ada matrilineal, sama ada parental. Nah, ini adalah untuk sistem patrilineal. Kalau sistem patrilineal seperti yang sudah kalian ketahui, kewarisan adatnya itu lebih menarik garis keturunan dari pihak laki-laki. Jadi di sini pihak laki-laki yang dominan. Contohnya itu biasanya pada masyarakat Batak yang menjadi ahli waris itu biasanya adalah anak laki-laki. Namun memang untuk pewarisan di sini tidak menutup kemungkinan ketika halnya anak perempuan itu akan memperoleh harta warisan. Karena dasar orang tua itu tidak bisa membeda-bedakan kasih sayang. Maka otomatis anak laki-laki harus memberikannya kepada anak perempuan. Tapi memang kalau ketika halnya adat ini masih tetap kental diberlakukan, maka anak perempuan itu hanya memperoleh harta pencaharian. Karena kalau di dalam sistem patrilineal ini untuk harta kekayaan itu ada 2, ada harta pusaka dan ada harta pencaharian dari sumber bukunya Prof. Eman Suparman. Jadi yang hanya dibagikan itu adalah harta pencaharian, dan khusus harta pusaka biasanya itu diberikan kepada anak laki-laki karena dirasa yang akan meneruskan tonggak kekeluargaan itu adalah anak laki-laki berdasarkan sistem patrilineal. Ya, kehidupan masyarakatnya itu ditomang pada harta pusaka. Kemudian untuk harta pencaharian atau harta bersama itu baru kemudian berkembang. Jadi awalnya memang cuma ada harta pusaka doang, harta pusaka saja. Tapi semakin kesini ada yang namanya harta pencaharian. Dan harta tersebut kepemilikannya itu secara individual dan terlepas dari harta pusaka. Dan akhirnya memang untuk harta pencaharian biasanya itu diberikan kepada anak perempuan. Ini untuk ahli waris. Untuk ahli waris di dalam sistem patrilineal itu ternyata ada 5. Ada anak laki-laki mewaris dari seluruh harta kekayaan, baik harta pusaka ataupun harta pencaharian. Bu, gimana kalau misalkan tidak ada anak laki-laki? Maka kalau misalkan tidak ada anak laki-laki, anak perempuan atau suami atau istri itu akan memperoleh harta tersebut. Kemudian di sini ada anak angkat. Di dalam sistem patrilineal itu anak angkat itu disamakan dengan anak kandung. Tapi anak angkat ini akan memperoleh harta warisan ketika halnya anak laki-laki atau anak perempuan atau suami atau istri itu tidak ada, baru anak angkat akan memperoleh harta warisan. Tapi di sini untuk anak angkat dia hanya untuk harta pencaharian saja atau harta bersama. Harta pusaka kemanakan? Maka akan diberikan kepada keluarga daripada si pewaris. Karena di sini setelah anak laki-laki, anak angkat, kemudian ahli waris berikutnya ada ayah dan ibu serta saudara-saudara pewaris. Jadi ketika halnya tidak ada anak laki-laki atau tidak ada anak angkat, maka ayah ibu itu akan muncul. Jadi sistemnya itu memang sama seperti halnya hukum perdata. Keluarga yang terdekat itu yang akan memperoleh harta warisan. Seperti halnya golongan 1 akan menutup golongan 2, golongan 2 akan menutup golongan 3, dan golongan 3 akan menutup golongan 4. Yang keempat, ketika halnya tidak ada anak laki-laki, anak angkat, ayah dan ibu,
maka keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tentu itu akan memperoleh harta warisan. Jadi nanti beralih ke keluarganya. Baru ketika halnya memang tidak ada satupun ahli waris, maka biasanya untuk pengurusan kepewarisan dilanjutkan kepada persekutuan adat. Jadi ahli waris selanjutnya adalah persekutuan adat atau masyarakat adat di sana. Nah, ini untuk harta warisan seperti hal yang sudah dibahas tadi, ada yang namanya harta pusaka, ada yang namanya harta pencaharian. Itu berdasarkan sistem kewarisan patrilineal. Kalau harta pusaka atau barang adat, itu biasanya barang-barangnya itu seperti barang tidak bergerak. Contohnya adalah tanah misalkan, dan juga hewan atau pakaian yang harganya mahal. Biasanya barang itu merupakan kepunyaan daripada marga yang berhubungan dengan kuasa kesain, yaitu bagian dari kampung secara fisik. Kemudian kalau harta pencaharian yaitu adalah harta bersama. Tadi untuk sistem patrilineal, sekarang kita berbicara mengenai sistem matrilineal. Kalau sistem matrilineal seperti yang sudah kalian ketahui, itu menarik keturunan dari pihak ibu. Di mana di sini kedudukan wanita itu lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria. Contohnya itu adalah Minangkabau. Ya. Dalam sistem matrilineal ini dikenal sistem kewarisan kemenakan. Dan ini didasarkan pada pepatah bahwa yang namanya pusaka itu dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke kemenakan. Mama di sini adalah paman. Jadi dari nenek turun ke paman, dari paman itu pasti turun ke kemenakan. Jadi di sini untuk harta warisan, keponakan pun berhak memperoleh harta warisan. Tuh. Kemudian untuk harta warisan sendiri, memang di dalam sistem kewarisan matrilineal itu ada 4. Ada harta pusaka tinggi, ada pusaka rendah, kemudian ada harta pencaharian, dan harta suarang. Kalau pusaka tinggi bisa kalian lihat, itu biasanya untuk harta kekayaan dari beberapa generasi. Jadi memang harta pusakanya itu dari beberapa generasi, turun-temurun dari kemenakannya, bukan kepada anaknya. Pembagiannya itu biasanya secara kolektif, tidak boleh dibagi-bagi. Kemudian yang kedua ada harta pusaka rendah. Kalau harta pusaka rendah itu biasanya hartanya itu cuma satu generasi. Itu disebutnya sebagai harta pusaka rendah. Kemudian ada juga harta pencaharian dan harta suarang. Dan biasanya dalam sistem matrilineal ini anak daripada pewaris biasanya hanya memperoleh harta pencaharian dan harta suarang. Tapi untuk kemenakan biasanya dia pun tetap harus memperoleh harta pencaharian. Nih untuk ahli waris berdasarkan sistem matrilineal ada 2, ada yang bertali darah, ada yang bertali adat. Kalau bertali darah itu adalah ahli waris sekandung yang terdiri atas waris satampok, waris sajengkal, dan waris sahasta. Jadi itu istilahnya. Sama kayak golongan 1, golongan 2, golongan 3 yang akan mewarisnya itu secara bergiliran. Jadi setelah satampok baru sajengkal, baru sahasta. Dan untuk waris bertali adat itu biasanya kewarisan sesama ibu asalnya yang berhak bila tidak ada waris bertali darah. Jadi memang untuk bertali adat ini akan memperoleh ketika halnya waris bertali darah itu tidak ada. Jadi sistemnya masih seperti halnya hukum waris perdata ya. Keluarga yang terdekat itu akan menutup keluarga yang lebih jauh. Itu tadi untuk sistem matrilineal. Sekarang beralih ke sistem parental atau bilateral ya. Untuk sistem parental seperti halnya kalian juga sudah ketahui, itu menarik garis keturunannya itu dari pihak laki-laki maupun perempuan. Jadi dari dua-duanya. Contohnya biasanya itu banyak di Jawa, Madura, Aceh, dan lain semuanya. Dan ciri khas daripada sistem parental ini
ahli warisnya itu adalah anak laki-laki dan perempuan yang mempunyai hak yang sama. Tadi kan ketika hanya kita berbicara sistem patrilineal, maka yang berhak di sana yang punya kuasa adalah anak laki-laki. Kalau matrilineal lebih ke ahli warisnya itu hanya untuk kemenakan saja. Itu kemudian kalau parental itu dia mempunyai hak yang sama baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi di sini memang hukum negara sudah mulai ada. Karena sistemnya sama seperti halnya hukum perdata ya. Tidak melihat apakah itu anak laki-laki atau anak perempuan. Semua memperoleh harta yang sama. Yang membedakan itu tadi. Kalau di dalam hukum waris adat itu harta warisannya harus sudah bersih terlebih dahulu. Ini untuk ahli waris, ada ahli waris yang sedarah dan tidak sedarah, kemudian ada kepunahan atau nunggul pinang. Kalau yang sedarah itu biasanya anak kandung, orang tua, saudara dan cucu. Kalau tidak sedarah itu biasanya anak angkat, janda atau duda. Dan untuk anak angkat sendiri, di dalam sistem parental sendiri itu tergantung daerah. Kalau misalkan daerah Cianjur sendiri untuk anak angkat bisa memperoleh harta warisan atau berhak sebagai ahli waris ketika halnya ada penetapan pengadilan. Gitu. Jadi memang kita untuk hukum waris adat kita hanya membahas sekilas karena saking banyaknya, bahkan di dalam sistem parental aja itu setiap daerah itu memiliki adat tersendiri untuk pembagian kewarisannya. Setiap tempat itu mempunyai aturannya tersendiri. Kayak tadi kan di Cianjur. Belum tentu kalau misalkan kita berbicara di Kabupaten Karawang. Gitu. Terus yang kedua adalah kepunahan atau nunggul pinang. Kalau untuk kepunahan atau nunggul pinang, ini adalah pewaris yang tidak mempunyai ahli waris. Nah, tiap daerah biasanya punya ketetapannya tersendiri. Kalau di Bandung itu biasanya diserahkan ke desa atau panti sosial. Kalau di Indramayu itu biasanya harus ada putusan pengadilan dulu yang nanti akan diserahkan kepada keponakannya. Ini adalah sistem parental. Nah, selain ketiga sistem yang tadi, patrilineal, matrilineal, kemudian parental atau bilateral, itu mengenai pewarisan hukum adat dikenal juga 3 sistem lagi. Itu diantaranya ada sistem kewarisan individual, ada sistem kewarisan kolektif, ada sistem kewarisan mayorat. Kalau individual, ahli warisnya itu mewaris secara perseorangan. Jadi perseorangan itu memperoleh harta warisan. Salah satunya adalah parental ya, patrilineal ya. Sama parental itu biasanya perseorangan. Kalau sistem kewarisan kolektif itu ahli warisnya bersama-sama memperoleh harta warisannya. Jadi bareng-bareng memperoleh harta warisan. Misalkan untuk benda yang tidak bergerak ada sebuah tanah, maka itu diwariskan untuk semuanya. Dikolektifkan. Sebab harta warisan yang diwariskan itu tidak bisa dibagi-bagi. Kemudian ada sistem kewarisan mayorat. Nah, kalau sistem kewarisan mayorat ini tergantung daerah, apakah dia menggunakan mayorat laki-laki atau mayorat perempuan. Kalau misalkan dia menggunakan mayorat laki-laki, maka yang menjadi ahli waris itu biasanya kalau mayorat laki-laki adalah di Lampung, maka yang menjadi ahli waris itu adalah anak laki-laki tertua. Kalau misalkan ada masyarakat hukum adatnya itu sendiri menganut mayorat perempuan, contohnya itu di Sumatera Selatan, menurut yang ibu baca di dalam bukunya Prof. Eman, maka yang menjadi ahli waris hanya anak perempuan tertua saja. Atau enggak seperti halnya kemarin ada teman kalian juga yang mengatakan karena dia lahirnya pertengahan, maka katanya dia tidak berhak untuk menjadi ahli waris. Ya, jadi yang berhak katanya cuma anak pertama dan anak kedua saja. Tuh. Ini untuk harta warisan dalam hukum adat
Berarti kalau kita simpulkan dari ketiga sistem tadi itu ternyata ada dua kan, ada harta asal dan ada harta bersama. Harta asal itu adalah kekayaan yang dimiliki seseorang yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan dengan cara pewarisan, hibah, hadiah turun-temurun. Dan untuk perubahan wujudnya itu tidak menghilangkan harta asal. Jadi memang untuk harta asal ini sendiri itu di dalam hukum adat, hukum kewarisan adat itu dikenal. Tidak halnya seperti halnya di dalam hukum waris perdata. Kalau hukum waris perdata kemarin kita tahu bahwa harta warisan itu tidak diperhitungkan apakah harta tersebut diperolehnya sebelum pernikahan atau setelah pernikahan. Ketika hanya pembagian warisan berdasarkan hukum waris perdata, maka harta tersebut dianggap sebagai harta bersama dan harus dibagi terlebih dua dahulu. Setengah untuk suami dan setengah untuk istri. Baru ketika hanya suami yang meninggal, maka harta itulah yang akan dibagikan. Nah, kalau di dalam hukum waris adat itu dikenal yang namanya harta asal. Jadi ketika halnya ada pembagian warisan, maka harta tersebut harus dipisahkan terlebih dahulu walaupun wujudnya sudah berubah. Misalkan ketika halnya diberikan harta asal itu menjadi rumah, misalkan ibu sebelum menikah diberikan rumah misalkan di Karawang. Tapi ketika halnya ibu sudah menikah, kemudian ibu menjual rumah tersebut dan ibu membelikan sebuah mobil. Maka ketika halnya memang ibu tidak ada, mobil itu harus diperhitungkan sebagai harta asal ibu, di mana harta asal itu harus dikembalikan kepada yang berhak. Itu berdasarkan hukum waris adat. Nah, kemudian yang kedua ada harta bersama. Kalau harta bersama yaitu harta gonogini, harta yang diperoleh dari pernikahan. Ini adalah pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat. Biasanya tata caranya itu melalui musyawarah antar ahli waris atau keluarga yang disaksikan oleh sesepuh desa. Kemudian waktu pembagian warisannya itu biasanya tergantung adatnya. Jadi karena kan kita tahu bahwa pemberlakuan hukum adat itu tergantung wilayahnya. Misalkan kalau di Bandung, di Kerawang, di Indramayu itu biasanya dilakukan pada hari ke-40-nya atau 100 hari setelah pewaris meninggal dunia. Karena biasanya kalau di Muslim itu dikenal ada 3 harinya, 7 harinya, kemudian ada 40 harinya, ada 100 harinya. Dan untuk pewarisan adat biasanya itu diambil dari 40 harinya atau 100 harinya ketika halnya pewaris meninggal dunia. Kemudian ini adalah besaran bagian ahli waris dalam hukum adat yang ditentukan oleh hukum adatnya masing-masing. Itu biasanya untuk anak kandung, kalau misalkan di daerah Cianjur, bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Berarti di daerah Cianjur sendiri memang sudah ada hukum agamanya di sini karena hampir sama dengan pembagian hukum waris Islam 1:2 atau 2:1. Kemudian untuk anak angkat itu tidak memiliki hak penuh atas warisan orang tua angkatnya. Kemudian kecuali kalau tadi ya, kalau di patrilineal anak angkat disamakan dengan anak kandung. Cuman memang untuk anak angkat hanya berhak memperoleh harta warisan berupa harta pencarian, bukan harta pusaka. Kemudian ada anak tiri. Kalau anak tiri hanya menerima harta warisan dari orang tua kandungnya. Kemudian ada anak yang tidak sah. Kalau anak yang tidak sah, dia tidak berhak menjadi ahli waris kecuali anak yang sah itu memberikannya. Kemudian selanjutnya ada janda atau duda, atau istilahnya ada suami atau istri yang hidup terlama. Biasanya hanya menerima harta guna kaya, bukan harta asal, yang bagiannya memang sama besar dengan bagian anak. Tuh. Dan ini untuk tanggung jawab ahli waris
Memang di dalam hukum adat itu berbeda dengan hukum perdata. Kalau hukum perdata kemarin itu ditentukan dari 3 sikap ahli waris, apakah menerima sepenuhnya, apakah menerima sebagian, atau menolak. Kalau di dalam hukum waris perdata itu tergantung daerahnya masing-masing. Tapi di sini para ahli waris itu bertanggung jawab untuk melunasi utang-utang pewaris. Dimana Ibu melihat dari bukunya Prof. Hilman, jadi untuk tanggung jawabnya itu biasanya adalah ahli waris, biasanya anak laki-laki tertua, itu harus terlebih dahulu gitu. Dan untuk pengambilan tanggung jawab itu sendiri, biasanya yang pertama yang dibayarkan adalah harta pencaharian dulu. Jadi tidak harta pusaka dulu, tapi harta pencaharian. Kalau misalkan memang harta pencaharian tidak cukup untuk membayar utang-utangnya atau biaya perawatan lainnya, barulah harta bawaan bisa dikeluarkan. Kalau misalkan memang tidak cukup juga, baru harta pusaka. Dan kalau masih tidak cukup juga, yaitu pasti akan memohon kepada kreditur bagaimana proses penyelesaiannya. Itu adalah tanggung jawabnya. Demikian untuk hukum waris adat. Kalau misalkan ada pertanyaan dari kalian boleh mengutarakannya di dalam forum Google Classroom. Dan untuk tugas sekaligus absen kalian, coba kalian utarakan bagaimana pembagian warisan hukum adat di daerah kalian masing-masing. Nanti kalian tulis di forum Google Classroom kita. Oke? Tetap semangat dan sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.